Warahmatullahi, selamat pagi. Kali ini saya tidak sendiri warahmatullahi. Sudah ada dua narasumber saya dari Pengadilan Negeri Denpasar. Ada Cok Anti dan Cok Anti yang merupakan calon hakim. Kita sapa terlebih dahulu. Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Ya, gimana nih kabar hari ini? Kabar hari ini di luar boleh hujan, tapi hati enggak. Hati adem dong ya? Adem dong. Oke, jadi nih kalian calon hakim. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal akron, yakni solusi praktis layanan pada Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi masyarakat Kota Denpasar biasanya itu kalau mau ke pengadilan negeri agak takut, terus terbebani. Nah, dengan layanan ini, layanan terbaru ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi agar lebih cepat nih mendapatkan pelayanan. Kira-kira pelayanan seperti apa sih yang ditawarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar? Oke, baik Kak Dian. Terima kasih sebelumnya Kak Dian atas pertanyaannya. Nah, sebelum kami masuk ini ke dalam topik pembahasan, kami ingin sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak radio RPKD FM karena telah membantu kami dan memfasilitasi kami Pengadilan Negeri Denpasar untuk sharing-sharing informasi seputar peradilan. Khususnya hari ini kita akan membahas mengenal e-court, solusi praktis layanan pada Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, biasanya Kak bisa dibilang tak kenal maka tak sayang. Nah, mari kita kenali dulu sebenarnya apa sih ini e-court dan juga bagaimana bisa Mahkamah Agung melahirkan inovasi ini. Nah, terciptanya e-court ini sendiri sebenarnya sejalan dengan semangat pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang mana mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan juga akuntabilitas pemerintah baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, selain itu juga Mahkamah Agung ini memiliki cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010 sampai 2035 yang mana salah satu goalsnya ini adalah modernisasi manajemen perkara. Nah, sesuai juga dengan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ini menyebutkan bahwa peradilan itu dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, ini dikenal sebagai asas Concordat Justitia, yang mana dalam hal ini Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik di tahun 2018 yang diatur saat itu pada Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Nah, layanan pada saat itu masih terbatas, hanya mencakup pendaftaran, kemudian pembayaran dan juga pemanggilan para pihak secara elektronik. Kemudian juga setahun berikutnya ini Mahkamah Agung menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Kemudian juga belakangan ini pada tahun 2022 itu dikeluarkan Perma nomor 7 tahun 2022 atas perubahan dari Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Nah, disinilah juga terdapat layanan upaya hukum banding secara elektronik. Nah, itu dari segi sejarahnya kalian. Kemudian menjawab pertanyaan sebenarnya apa sih itu e-court? Nah, di Perma nomor 7 tahun 2022 itu juga dijelaskan bahwa Mahkamah Agung ini ada yang namanya Sistem Informasi Pengadilan atau SIP. Nah, SIP ini adalah seluruh rangkaian sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang mana salah satu fiturnya ini adalah e-court. Nah, secara umum sendiri e-court bisa dipahami sebagai platform elektronik yang disediakan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi para pihak atau masyarakat untuk proses administrasi maupun persidangan secara online, seperti itu Kak. Oke, jadi seperti apa sih gambaran persidangannya secara online? Nah, gambaran persidangannya ini para pihak sebelumnya secara singkat mungkin ya Kak, karena nanti akan dijelaskan detailnya. Secara singkat, para pihak ini wajib memiliki akun terlebih dahulu. Nah, dia akan dibuatkan akun oleh kami ini di pengadilan, ada meja e-court di PTSP. Kemudian setelah ia mendapatkan akun, baru dia bisa mendaftarkan perkaranya melalui sistem e-court tersebut. Nah, untuk panggilan sidangnya juga berbeda dari panggilan konvensional yang mana dilakukan oleh jurusita langsung.
Dengan e-court ini panggilan sidangnya melalui domisili elektronik atau email dari para pihak seperti itu. Untuk persidangannya juga hybrid, di mana setengah bisa dilakukan secara elektronik dan setengah juga dalam hal pembuktian ini dilakukan secara tatap muka langsung di pengadilan. Oke, menarik sekali ya Warkata. Lalu siapa saja sih yang bisa mendapatkan layanan e-court ini? Apakah masyarakatkah secara umum bisa atau memang ada beberapa hanya yang bisa nih? Oke, thank you pertanyaannya Kak. Ini untuk pengguna e-court itu sebenarnya kalau untuk, nah misalnya masyarakat kepo nih ya, tadi penjelasan dari Kak Tami, terus pengen lihat e-court walaupun nggak ada masalah ya, nggak harus kok ada masalah kayak gitu, tapi pengen tahu misalnya e-court nih kayak gimana. Nah itu masyarakat bisa akses ke e-court.mahkamahAgung.go.id. Nah itu untuk masyarakat yang cuma pengen tahu. Tapi kalau misalnya memang pengguna atau siapa yang bisa menggunakan layanan e-court ini, itu sebenarnya diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019 yang juga sudah diubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Itu kita mengenal ada 2 jenis pengguna nih. Nah, yang pertama itu adalah pengguna terdaftar dan yang kedua adalah pengguna lainnya. Pengguna terdaftar ini siapa? Jadi spesifik karena kan beracara di peradilan ada beberapa yang pada umumnya itu didampingi oleh advokat atau pengacara lah. Teman-teman masyarakat lebih familiarnya mungkin dengan pengacara. Nah itu bisa dia masuk akses akun e-court ini sebagai pengguna terdaftar. Jadi sebelum dia bisa langsung login, itu dia harus melakukan langkah-langkah verifikasi dulu. Nah biasanya advokat, kalau di Perma sebelumnya itu spesifik nih untuk advokat aja. Tapi karena ada pembaruan lagi di aplikasi e-court ini, jadi sekarang yang disebut dengan pengguna terdaftar itu bisa advokat, kurator maupun pengurus. Nah sama kayak kita mau masuk ke Facebook atau IG gitu, kita harus punya akunnya dulu dong gitu ya. Kita login dulu dan cuman bedanya ada proses namanya verifikasi. Yang mana verifikasi ini harus dilakukan di pengadilan tinggi masing-masing, misalnya di mana advokat atau kurator ini mengambil sumpah seperti itu. Jadi tapi jangan risau, jangan ragu, jangan risau karena biasanya masing-masing pengadilan tinggi itu sudah punya sistem verifikasi yang sangat mudah dijangkau. Jadi nggak harus datang ke, sebagai contoh misalnya di pengadilan tinggi Denpasar itu nggak harus datang karena bisa verifikasi melalui online seperti itu dengan catatan persyaratan berkas-berkasnya itu sudah lengkap seperti itu. Kemudian, nah gimana untuk masyarakat umum yang memang karena kan ada beberapa kasus-kasus atau perkara-perkara yang memang bisa didaftarkan langsung oleh masyarakat tanpa adanya pendamping dari advokat. Contohnya yang paling sering nih, tidak menganjurkan ya, tapi paling sering itu perkara perceraian. Itu bisa diajukan sendiri oleh pihak yang memang mau mengajukan perceraian. Nah, karena melalui e-court, kalau dulu kita harus bawa berkas ke pengadilan gitu untuk daftar perkara, tapi dengan e-court ini masyarakat bisa mendaftarkan dirinya sebagai pengguna lain. Sebagai pengguna lain itu gimana prosesnya? Itu dia masyarakat bisa ke meja e-court atau pojok e-court di Pengadilan Negeri Denpasar untuk membuat akun pengguna lain. Jadi nanti dari akun yang sudah diverifikasi itulah masyarakat bisa menggunakan seluruh aplikasi atau seluruh sub-sub layanan yang ada di e-court itu. Nah, tapi tidak hanya terbatas masyarakat. Itu ada juga kuasa yang in-house lawyer yang memang bukan pengacara lepas, artinya bukan pengacara yang berdiri sendiri, lawyer-lawyer yang dimiliki oleh badan hukum seperti itu. Kemudian ada TNI, Polri atau kejaksaan atau jaksa yang mana maju ke pengadilan sebagai dalam posisinya sebagai jaksa pengacara negara. Itu bisa semua diakomodir di layanan e-court ini dan bisa untuk informasinya itu ada di pojok e-court Pengadilan Negeri Denpasar kalau di Denpasar. Itu kurang lebihnya. Oke, penjelasannya sangat lengkap sekali harapan saya. Jadi untuk Anda juga nih kami masih mengajak yang ingin bergabung, yang bertanya-tanya tentang layanan terbaru dari Pengadilan Negeri Denpasar ini silakan di 036124 4444 atau bisa juga menelpon kami di 081338338926. Nah, lalu manfaat layanan e-court ini bagi masyarakat
dibandingkan dengan cara konvensional yang jelas lebih nyata gitu kan. Karena kalau misalnya e-court kan banyak sekali kekurangannya. Nah, nanti kita bahas juga nih kekurangannya. Kira-kira apa nih manfaatnya dulu deh. Oke, baik Kak. Untuk manfaat e-court sendiri yang nyata-nyata dirasakan masyarakat ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini terkait biayanya. Nah, dalam perkara e-court ini kan digunakan untuk perkara-perkara perdata. Nah, dengan asasnya perkara perdata itu adalah perkara yang biaya panjarnya dibayarkan oleh para pihak. Nah, dengan adanya e-court itu biaya panjar perkaranya akan lebih murah. Nah, contohnya biaya panggilan ketika perkara ini diajukan secara konvensional itu semisal Denpasar itu biayanya 1 kali panggilan 150.000. Nah, dengan adanya e-court ini panggilan dilakukan melalui domisili elektronik atau email para pihak, di mana dengan demikian untuk panggilan ini gratis, jadi tidak bayar. Atau kedua alternatifnya, ketika pihak itu tidak punya email atau domisili elektronik, panggilan akan disampaikan melalui surat tercatat. Jadi Mahkamah Agung ini sudah melakukan MOU dengan PT Pos Indonesia dan juga dikeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan melalui surat tercatat. Itu untuk wilayah Denpasar sendiri, panggilan sidang ke radius wilayah Denpasar itu sekitar 16.000. Jadi di sini sangat jauh banget, sangat signifikan untuk biaya panggilan sendiri. Kemudian juga yang kedua adalah terkait kemudahan dan juga efisiensi prosesnya. Nah, dalam pengajuan secara online ini, jadi masyarakat tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Cukup dia membuat akun. Ketika dia sudah membuat akun, untuk melengkapi perlengkapan syarat-syarat dokumen-dokumen pengajuan perkara, dia bisa lakukan sendiri di rumah, gitu Kak. Kemudian yang ketiga juga terkait aksesibilitasnya, yang mana lebih baik dibanding konvensional, karena layanan e-court ini 24/7 bisa diakses oleh masyarakat sendiri seperti itu. Cukup bermodalkan internet, jaringan internet yang stabil, mereka dapat mengajukan perkara sendiri. Dan juga untuk persidangannya pun, untuk perkara jawab jiwanawab itu mereka tinggal duduk di rumah, tinggal menunggu para pihak mengupload di e-court sendiri dan bisa dokumennya langsung bisa dilihat, gitu Kak. Oke, lalu bagaimana nih cara masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menggunakan layanan e-court ini? Oke, menyambung yang tadi ya, penjelasannya itu bahwa emang ada 2 jenis pengguna, yaitu pengguna terdaftar dan juga pengguna lainnya. Nah, untuk pengguna terdaftar ini kan seperti yang tadi, untuk dokumen-dokumennya bisa di-upload dulu. Untuk membuat akunnya itu di-upload dulu ke login e-court-nya. Jadi kita bisa login dulu ke e-court untuk pengguna terdaftar. Di sana dia ada kewajiban untuk melengkapi seperti kayak daftar bikin IG gitu, sosial media. Jadi harus ada email. Yang paling penting itu adalah email dan nomor HP. Itu 2 hal yang kadang-kadang ini masyarakat mencantumkan email yang baik itu pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya, itu kadang-kadang justru email yang nggak bisa diakses dengan mudah atau email yang nggak tersinkron dengan perangkatnya. Jadi padahal core informationnya itu ada dilakukan melalui email gitu. Kemudian, nah untuk mendaftarkan diri tadi lanjut lagi, yang pertama yang jelas harus bikin login dulu ke akun e-court-nya. Kemudian untuk pengguna terdaftar harus diverifikasi dulu oleh pengadilan tinggi. Kemudian untuk pengguna lainnya sama juga dia bikin akun dulu di e-court-nya. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti identitas itu supaya jelas, karena kan berbeda mungkin dengan kalau ini letak perbedaannya. Tadi kan letak kesamaannya itu adalah isi akses mirip seperti sosial media. Tetapi letak perbedaannya adalah karena ini adalah akun yang nanti akan digunakan dalam perkara yang notabene-nya adalah hal-hal yang menyangkut dengan hukum. Tentu kita harus verifikasi dulu identitas orang ini apakah benar, apakah dia warga negara atau bukan, sama-sama bisa bagaimana haknya nanti. Jadi kita harus verifikasi dulu, karena kan ini ujung-ujungnya ketika akan berperkara kan bukan quote on quote bukan hal yang main-main seperti itu. Jadi dengan gampangnya adalah masyarakat yang ingin mengakses e-court ini bisa ke laman e-court Mahkamah Agung itu untuk login. Kemudian untuk verifikasi tahap pertama aja nih bisa ke pojok e-court masing-masing pengadilan. Kalau di sini kan Pengadilan Negeri Denpasar.
Kemudian di kabupaten lain silakan, itu dia bedanya juga nih. Kalau misalnya pengguna terdaftar itu dia sekali aja Kak, jadi dia sekali aja untuk bikin akunnya itu bisa mengakses semua pengadilan di seluruh Indonesia. Namun kalau untuk pengguna lain itu one use account, jadi kayak satu kali untuk satu jenis perkara, jadi bisa diakses hanya untuk perkara itu saja. Itu yang membedakan pengguna terdaftar sama pengguna lainnya, seperti itu. Itu keuntungannya ya salah satunya. Yes. Dan untuk dokumennya apa saja sih ataupun syarat-syaratnya yang perlu untuk mendaftar? Tentunya KTP juga. Selain itu apa saja nih? Oke, untuk dokumen yang dibutuhkan itu Kak, untuk mendaftar layanan e-court. Jadi ini maksudnya mendaftar ketika pembuatan akun. Nah, selain KTP, dia juga wajib melampirkan nomor telepon aktif, kemudian juga email aktif yang mana mudah diakses sama mereka. Kadang para pihak ini mencantumkan email bukan email primernya mereka, secondary email mungkin, dan mereka kadang tidak update informasi, jadi ketinggalan jadwal sidang atau sebagainya. Nah, yang nggak kalah penting adalah mereka juga harus mencantumkan nomor rekening, di mana nomor rekening ini wajib dicantumkan karena terkait proses pembayaran panja perkara. Dan juga yang kedua adalah terkait pengembalian panja perkara. Jadi ketika para pihak ini sudah putus dan mana biaya perkaranya masih ada di pengadilan, itu kami dari Pengadilan Negeri Denpasar sendiri sudah menerapkan sistem langsung pengembalian sisa panjang melalui elektronik, di mana ketika mereka mencantumkan rekening bank ini, jadi mudah bagi kami untuk mengembalikan biaya panja. Nah, ini juga merupakan salah satu mungkin kekurangan juga, kadang para pihak itu tidak mencantumkan rekening banknya, jadi kami juga kewalahan bagaimana cara mengembalikan uang ini gitu. Kemudian juga terkait untuk perorangan, mungkin ada juga badan hukum atau yang lainnya itu perlu juga mencantumkan surat kuasa, kemudian juga kartu identitas pegawai. Kemudian misalnya penduduk ini tidak punya KTP, bisa juga mencantumkan paspor atau identitas lain. Yang penting identitasnya ini sesuai juga dengan namanya nanti waktu menulis di gugatan, seperti itu. Oke, lanjut untuk masyarakat nih yang tidak memiliki akses internet tapi sangat jarang sekali ya, apalagi di pasar nih. Bisa nggak tetap menggunakan layanan e-court ini? Oke, tadi kan emang pada dasarnya layanan e-court ini kan layanan yang base-nya adalah aplikasi seperti itu. Jadi yang pasti butuh jaringan internet. Sebenarnya seperti yang kakak yang jelaskan tadi, di Denpasar jarang lah ya. Tapi gimana sih cara Mahkamah Agung atau hal ini spesifik Pengadilan Negeri Denpasar mengatasi hal ini supaya masyarakat yang mungkin memang aksesnya terhadap internet itu terbatas. Nah, kita ada backup plan nih gitu. Jadi kalau caranya ketika masyarakat ini memang tidak memiliki akses terhadap internet, masyarakat bisa datang ke Pengadilan Negeri Denpasar dalam case ini, karena di Pengadilan Negeri Denpasar bahkan di hampir semua pengadilan di seluruh Indonesia itu punya yang namanya meja pojok e-court. Jadi meja itu memang secara spesifik memang akan memfasilitasi masyarakat untuk mengantarkan nih untuk menggunakan layanan e-court ini. Jadi di sana bisa ada langsung bisa membantu akses kita bikin kayak misalnya bikin account e-court atau hal-hal yang seputar e-court apapun itu bisa ditanyakan di pojok e-court itu. Dan selain pojok e-court itu ada yang namanya kalau di pengadilan itu ruang layanan digital. Jadi kalau seperti PN Denpasar ataupun di pengadilan negeri lainnya itu biasanya di bagian PTSP-nya itu memang ada space untuk yang bisa diakses oleh masyarakat umum yang pastinya sudah dilengkapi dengan koneksi internet. Jadi jangan ragu lah untuk misalnya kalau memang internet bisa menjadi masalah gitu buat masyarakat, don't worry, PN Denpasar atau pengadilan negeri di seluruh Indonesia itu ada solusinya melalui pojok e-court maupun ruang peradilan digital seperti itu. Ya, terutama nih untuk yang orang tua yang memang tidak terlalu memahami ya
menggunakan aplikasi ini, tentunya Pojok e-court ini bisa membantu Anda warga ya. Dan selanjutnya nih, jenis layanan apa saja sih yang tersedia dalam e-court ini? Baik Kak, untuk layanan di e-court sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada namanya e-filing. E-filing ini adalah pendaftaran perkara secara online, di mana para pihak yang berperkara ini baik perorangan maupun kuasa hukum ini bisa mendaftarkan perkaranya di situ. Di situ dia harus melengkapi data para pihak, email, kemudian nomor telepon, kemudian juga dokumen-dokumen seperti misal kalau pengajuan gugatan ini perlu mengupload gugatan atau bukti-bukti awal juga ada di situ di e-filing. Kemudian kedua adalah ada eskum. Eskum ini sendiri merupakan estimasi biaya panjar perkara secara elektronik, di mana di situ nanti akan ada ringkasan berapa kira-kira biaya panjar yang perlu dibayarkan oleh para pihak seperti itu. Seperti nanti ada biaya proses berapa, biaya panggilannya berapa, kemudian redaksi, materai sampai perkara itu putus estimasinya berapa, itu ada di eskum. Kemudian juga ada e-payment, di mana e-payment ini merupakan pembayaran biaya perkara secara elektronik. Nah, ini juga sesuai dengan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2008, ini tentang pungutan biaya perkara. Ditegaskan bahwa biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak ini harus dilaksanakan secara transparan dan juga pembayarannya wajib dilakukan menggunakan akun bank. Nah, ini juga sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi petugas pengadilan ini tidak boleh menerima uang tunai dari para pihak. Nah, dengan adanya e-payment ini, biaya perkara ini bisa langsung dibayarkan oleh para pihak ke akun RPL PN Denpasar dalam hal ini, itu baik melalui transfer bank atau menggunakan e-wallet gitu, sehingga lebih praktis dan juga transparan. Kemudian layanan lainnya adalah ada e-summons. E-summons ini adalah panggilan sidang secara elektronik. Ketika para pihak sudah mendaftarkan perkaranya, kemudian sudah ditetapkan juga siapa hakimnya, kapan hari sidangnya, maka nanti ada petugas jurusita itu akan mengirimkan panggilan ke para pihak. Nah, dengan e-court ini panggilannya akan dilakukan seperti tadi saya sampaikan menggunakan email atau domisili elektronik ataupun surat tercatat. Nah, kemudian ada juga e-litigasi. E-litigasi ini adalah persidangan secara elektronik, di mana dalam hal perkara perdata ini kan nantinya ada setelah penyampaian gugatan ada yang namanya jawab jinawab, ini hak para pihak. Nah, itu bisa dilakukan secara online. Nah, yang terakhir Kak, yang gak kalah penting, ini juga ada e-salinan, di mana ketika perkara para pihak itu sudah selesai, kemudian sudah ada putusan dari majelis hakim, itu putusannya tidak usah maksudnya kayak dalam hal agenda sidang putusan para pihak tidak perlu datang ke pengadilan. Mereka cukup membuka e-court, kemudian nanti putusan sudah akan diupload oleh majelis hakim pada e-court tersebut. Nah, pihak ini bisa mengambil salinannya dengan membayar biaya PNBP sesuai dengan PP 5 tahun 2019 itu, dan setelah dia melakukan pembayaran melalui akun e-court itu, salinan putusannya bisa langsung didapatkan seperti itu. Oke, lalu juga untuk jenis perkaranya, kita ingin tahu nih, kira-kira apakah semua jenis perkara bisa menggunakan e-court ini, apakah hanya beberapa saja? Oke, thank you pertanyaannya untuk jenis perkara. Nah, e-court ini kita kan kalau secara umum di pengadilan itu kan perkaranya diklasifikasikan sebagai perkara pidana atau perdata seperti itu. Pada awalnya jadi kita untuk e-court ini spesifik untuk perkara-perkara perdata, karena untuk perkara pidananya kita ada yang namanya e-berpadu ya. Mungkin nanti teman-teman dari PN Denpasar bisa datang lagi nih ke RPKD untuk jelasin gimana tentang e-berpadu. Nah, karena ini tentang e-court, jadi secara spesifik di PN Denpasar itu e-court ini memfasilitasi masyarakat yang memiliki permasalahan seputar keperdataan yang biasanya melalui perkara gugatan maupun perkara permohonan. Nah, sebenarnya secara umum dengan adanya perubahan dalam Perma 7 tahun 2022 itu ada perluasan yang memang umum. Ketika dulu itu pengguna e-court ini hanya untuk perkara-perkara perdata biasa seperti gugatan dan permohonan. Namun sekarang sudah mencakup pula perkara perdata khusus. Biasanya nih kayak di pengadilan niaga, mungkin PN Denpasar kan belum tidak termasuk pengadilan negeri niaga, yang mana orang
masyarakat Denpasar ini masuk ke wilayah yurisdiksi. Kalau untuk pengadilan niaga itu masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi masyarakat Denpasar perlu tahu juga bahwa e-court ini sudah bisa memfasilitasi untuk perkara-perkara perdata khusus. Contohnya misalnya kepailitan. Karena kan di Denpasar ini juga banyak ya usaha-usaha yang base-nya di Denpasar juga kayak gitu. Supaya menginformasi juga itu sudah terakomodir di layanan e-court. Jadi perkara perdata biasa maupun perkara perdata khusus semuanya bisa dipantau persidangannya, litigasinya itu melalui e-court. Jadi sangat penting, makanya karena dulu ini kan e-court ini sistemnya masih persetujuan ya Kak ya. Jadi dulu itu masih ada opsi boleh pakai e-court atau enggak. Tapi dengan hadirnya Perma 7 tahun 2022 ini, jadi perkara perdata ini memang sekarang harus sudah wajib melalui e-court. Yang mana ketika nanti ada pihak yang tidak setuju, maka diberikan opsi untuk persidangan secara hybrid seperti itu. Mungkin untuk sistemnya, mekanismenya kayak gimana persidangan hybrid nanti akan dijelaskan lagi. Oke, wali kota kita break sebentar ya. Jadi untuk Anda ini kembali dia ingatkan yang ingin bergabung terkait dengan e-court ini ya. E-court ini solusi praktis layanan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang tentunya bisa memudahkan Anda yang ingin memang ataupun memang memerlukan pergi ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan cara yang mudah dan juga cepat begitu. Jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Masyarakat Pariwisata Budaya edisi Jumat 24 Januari 2025 bersama saya Dian dan juga dua narasumber saya dari Pengadilan Negeri Denpasar, ada Coanti dan juga Tamiya. Nah, kita masih membahas masalah e-court ini, yaitu solusi praktis layanan pada Pengadilan Negeri Denpasar. Juga sudah dibahas secara singkat juga nih ya. Dan apakah dokumen yang saat ini aman nih? Gitu, silakan. Mau satu tidak dijawab apa langsung keseluruhan nih? Satu dijawab aja deh. Silakan siapa yang ingin menjawab? Oke, untuk keamanan dokumen ya. Tadi dari pertanyaan dari Kak Kaningrum ya. Oke, Kaningrum. Kebetulan ini sinkron juga nih yang materi yang bakal di-explain bahwa bagaimana sih Mahkamah Agung menjamin keamanan data-data yang terunggah di sistem e-court ini. Karena e-court ini kan bagian sistem dari satu kesatuan sistem modernisasi perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi berdasarkan informasi yang memang official nih Kak, langsung dari pengelola layanannya. Jadi ada beberapa hakim justisial yang memang bertanggung jawab untuk proses tidak hanya dari segi aturannya, tetapi juga dari segi pelaksanaannya terhadap layanan e-court ini. Jadi layanan e-court ini tersinkron dengan seluruh layanan informasi di pengadilan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yang mana untuk keamanan data-datanya itu terjamin melalui mekanisme keamanan data seperti enskripsi, autentifikasi. Selain itu juga akan dilakukan dan memang sudah berjalan ini audit-auditnya untuk menjamin keamanan data. Nah, untuk teknisnya bagaimana Mahkamah Agung menjamin keamanan data ini adalah core-nya adalah server dan juga backup data. Yang pertama server. Untuk server ini informasi dari pusat memang dari Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung ini memang memiliki server tersendiri. Jadi dia tidak tercampur karena kan Mahkamah Agung ini kan adalah lembaga negara yang juga independen ya. Jadi tidak tercampur dengan lembaga-lembaga lain. Jadi kita punya sistem server yang tersendiri. Bagusnya apa nih? Ketika kemarin yang masyarakat juga tahu sendiri bahwa pernah memang ada seperti penyerangan dan lain sebagainya, itu server kita tidak terpengaruh karena kita memiliki server yang berbeda. Kemudian untuk backup itu dilakukan benar-benar untuk backup data itu dilakukan secara berjenjang. Jadi di pengadilan tingkat pertama ada backupnya, di pengadilan tingkat banding ada backupnya, di Mahkamah Agung juga selain server utama ada server backupnya juga. Seperti itu yang memang dijelaskan langsung oleh official hakim justisial yang memang menangani perkara ini. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Nah itu kan yang kita ya dari back end untuk
data dari pengadilannya sendiri. Bagaimana ketika ini kan memang dokumen bukti-bukti itu kan bisa diunggah ya, diupload di court itu sendiri. Nah, keamanannya seperti apa? Jadi dilindungi, sudah di disclaimer bahwa apabila terdapat penyalahgunaan dokumen-dokumen yang terunggah di aplikasi e-court ini, baik siapapun yang melakukan itu bisa dikenakan ketentuan pidana. Seperti itu, untuk disclaimer untuk menjaga keamanannya. Jadi nggak usah ragu tentang keamanan data. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, jadi Kenegro nggak usah khawatir ya. Memang sudah terpercaya dan juga pastinya aman. Dan kedua nih, dari Suci di seputaran Kenyeri, saya sempat susah sekali nih mengakses ikon ini. Kira-kira kalau kondisinya seperti ini, saya harus melapor kemana nih? Oke, baik Kak Suci ya. Oke. Untuk Kak Suci, ketika ada kendala terkait e-court, ini kakak yang pertama bisa datang ke PTSP Pengadilan Negeri Denpasar, karena di situ sudah tersedia pojok e-court, di mana nanti kalau misalnya ada kendala, sampaikan saja ke petugas yang ada di situ, nanti akan dibantu sampai proses pendaftaran perkaranya Kak Suci ini berhasil. Kemudian juga sebenarnya Mahkamah Agung ini juga sudah menerbitkan manual book, di mana di situ ada step by step bagaimana cara mendaftarkan perkara seperti itu. Di akun YouTube juga Mahkamah Agung sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan simulasi pendaftaran perkara seperti itu. Dan misalnya opsi lain ketika tidak datang ke Pengadilan Negeri Denpasar, bisa menanyakan itu ke sosial media Pengadilan Negeri Denpasar, bisa melalui Instagram ataupun juga TikTok juga ada, gitu kan. Baik, lalu yang terakhir ini dari Adi di seputaran Sanur. Nah, kira-kira berapa lama sih proses dari layanan e-court ini setelah kita mau melakukan sebuah layanan gitu? Oke, untuk proses sebenarnya asalkan akunnya itu sudah terverifikasi, itu dia tadi mengapa. Jadi 1 kali 24 jam aja udah bisa, paling lambat biasanya sih ketika sudah terverifikasi itu sudah bisa langsung digunakan. Maka dari itu penting untuk menjamin atau penting untuk masyarakat umum ini benar-benar ketika mengupload itu adalah data yang satu, data yang otentik, artinya data yang benar. Kemudian untuk kualitasnya mungkin jangan sampai identitasnya di-scan tapi hasil scanannya kabur seperti itu. Kemudian jika sudah lengkap itu secepatnya bisa digunakan ketika sudah terverifikasi. Nah, tadi mau nambahin sedikit jawaban dari Kak Tami untuk kalau misalnya akun e-court ini lambat, gimana sih? Mungkin Kak Suci mengaksesnya ketika terjadi maintenance, karena kembali lagi untuk aplikasi apapun pasti butuh maintenance dari Mahkamah Agung untuk supaya lebih optimal lagi kan penggunaannya. Tapi tenang aja, apabila memang terjadi maintenance, memang sih biasanya maintenance-nya pasti dipilih waktu-waktu bukan yang waktu kerja, tapi kan tidak menutup peluang bahwa maintenance-nya ada di hari kerja. Tapi tenang aja, untuk pengumuman maintenance itu semua ada di sosial media, pasti diinfoin biar masyarakat nggak penasaran ini kenapa ya e-court-nya lambat gitu. Misalnya mungkin aja sedang dilakukan maintenance, yang mana itu diumumkan di semua sosial media Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi untuk masyarakat Indonesia, numpang promosi dikit kan ya, bisa follow semua sosial media yang dimiliki Pengadilan Negeri Denpasar atau pengadilan-pengadilan negeri lainnya gitu. Kita lengkap, ada IG, ada TikTok, bisa follow juga YouTube kita seperti itu. Oke, di mana tuh? Langsung aja. Untuk iya kan bener sih. Untuk Instagram kita ada PN Denpasar, MPN Denpasar. Kemudian untuk sebenarnya di YouTube bisa dicari, di search langsung Pengadilan Negeri Denpasar, itu beberapa banyak info-info. Mungkin kalau misalnya ada diskusi-diskusi yang misalnya tentang ini salah satunya ke e-court, sosialisasinya itu semua ada di YouTube Pengadilan Negeri Denpasar seperti itu. Baik, untuk hotline-nya yang bisa dihubungi kemana nih kira-kira ketika ada masalah ataupun kesulitan secara teknis ini? Nah, untuk masyarakat yang perlu info, Oke Kak, untuk masyarakat yang perlu informasi itu juga bisa kirim email. Ini ada di pn.denpasar@gmail.com, juga bisa lewat nomor telepon 0361 224 327. Nah, itu sudah tertera di website Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi nanti masyarakat cukup searching aja
website Pengadilan Negeri Denpasar. Di situ sudah ada tertera nomor-nomor yang bisa dihubungi. Baik, lalu juga pertanyaan dari saya nih, yang dari masyarakat sudah ya, dari masyarakat saja. Terima kasih untuk Ningrum, Suci dan juga Kak Adi yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga informasi tadi jawabannya sudah cukup jelas, sangat jelas. Jadi untuk yang belum jelas silakan nanti hubungi ataupun langsung ke IG paling mudah ya untuk dicari gitu. Nah untuk langkah nih, tentunya selain dari MPKD FM sendiri ya, ini tentunya memberikan sosialisasi juga saya tidak langsung ikut. Tentu peranan pemerintah untuk memperluas pemahaman masyarakat nih tentang layanan e-kurs ini. Kira-kira apa saja sih yang diharapkan dari Pengadilan Negeri Denpasar ini? Oke, untuk Pengadilan Negeri Denpasar ini pasti inginnya masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif ya. Tapi kita juga sebelum meminta atau menginginkan partisipasi aktif di masyarakat, pasti kita inginnya kita harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi supaya masyarakat juga nggak asing nih sama ada layanan apa aja di PN Denpasar. Karena kan e-court sebenarnya nggak cuma e-court ya, PN Denpasar punya banyak beberapa inovasi-inovasi seperti salaman sobat Dilan gitu, sobat pengadilan. Jadi disingkat jadi sobat Dilan. Kita itu adalah ruang di mana kita bisa berinteraksi secara aktif kepada masyarakat, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian ada e-court ini salah satunya, kemudian ada berpadu sebenarnya, kemudian ada juga si terampil. Nah ini ada di Denpasar aja. Ini salah satu layanan yang mana ada meja khusus yang memang disediakan di Pengadilan Negeri Denpasar yang tersinkronisasi dengan layanan kependudukan dan layanan catatan sipil kita. Jadi karena kan memang tindak lanjut, ada beberapa perkara yang tindak lanjutnya berkaitan dengan catatan sipil atau berkaitan dengan kependudukan. Itu seperti satu contohnya misalnya itu adalah perceraian, kemudian misalnya perubahan atau penggantian nama, itu semua ada fasilitasnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi nggak usah ragu untuk masyarakat kalau memang membutuhkan layanan kita, karena kan ini tidak hanya seputar perkara ya, yang sifatnya gontok-gontokan seperti itu, tidak hanya seputar itu, tapi juga ada yang misalnya masyarakat butuh pengesahan anak, atau ada yang pengangkatan anak, permohonan ganti nama. Itu biasanya kalau di Bali yang spiritualitasnya memang budaya Bali masih terjaga ya, ada beberapa yang kita percaya nama tidak cocok atau seperti apa yang memang bisa dibuktikan, itu bisa mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Denpasar. Seperti itu sih kurang lebihnya, dan difasilitasi tentu dengan layanan e-court gitu sekali. Katanya ada tambahan? Cukup Pak. Yang terakhir nih, bagaimana masyarakat untuk memberikan masukan dan juga kritik terhadap layanan e-court ini ya? Apakah ada ruang evaluasi ataupun ruang survei kepuasan yang pengguna layanan? Oke, baik Kak. Terkait masyarakat yang ingin memberikan saran ataupun kritik itu bisa melalui beberapa hal. Yang pertama itu masyarakat bisa mengisi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-court, yang mana survei kepuasan masyarakat ini biasanya nanti akan dibagikan link Google Docs ataupun juga bisa mengisi ketika berada di PTSP Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian juga bisa juga melalui sosial media Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian bisa langsung melalui meja pengaduan di Pengadilan Negeri Denpasar, karena di PTSP itu sudah selain ada meja e-court, meja pendaftaran perkara gugatan, perkara perdata, pidana, itu juga ada meja informasi dan pengaduan, bisa lewat situ. Kemudian juga ada layanan terpadu Mahkamah Agung, di mana ketika ada kritik atau dirasa nih ada penyimpangan-penyimpangan, bisa juga melakukan pelaporan ataupun menyampaikan kritik itu melalui sistem informasi pengawasan atau SIWAS. Nah itu nanti akan dilakukan tindak lanjut oleh kami ataupun berjenjang seperti itu. Baik, dari cowok sendiri ada tambahan apa sudah cukup? Cukup Kak. Pesan Oke. masyarakat boleh. Nah ini kan seperti tadi yang kita kembali lagi nih, poin utama dari e-court ini apa sih gitu kan? Yang pasti Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Denpasar ini memberikan pelayanan yang sesuai dengan goals kami, itu memberikan pelayanan yang sederhana
sederhana, cepat dengan biaya yang ringan pastinya, yang juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itulah Mahkamah Agung menghadirkan layanan e-court ini. Nah, core-nya dari layanan e-court ini adalah tidak hanya soal mendaftar, tetapi juga yang namanya e-litigasi. Jadi, ketika dulu masyarakat harus ngantri di pengadilan, menunggu jadwal sidang, tetapi dengan hadirnya e-court ini ada beberapa proses beracara yang bisa dilakukan secara virtual, atau e-court ini bisa disebut ruang pengadilan yang virtual karena kan zamannya sekarang ruang-ruang virtual nih. Jadi ada beberapa memang tahap atau proses yang kita kenal sebagai jawab jinawab yang dulunya ini masyarakat harus datang, harus ngantri di pengadilan, tapi sekarang tidak lagi karena disediakan ruang virtual, ruang pengadilan virtual melalui aplikasi e-court ini. Jadi diharapkan melalui, kita bisa bilang lah ya, sosialisasi kita yang difasilitasi oleh RPKD ini, kita harap masyarakat sudah lebih kenal lagi dengan pengadilan Denpasar, lebih kenal lagi dengan layanan yang ada, yaitu e-court. Karena kan kayak yang dibilang Kak Ami tadi, tak kenal maka tak sayang, sekarang sudah tahu ada layanan apa, jadi makin sayang sama pengadilan negeri Denpasar gitu. Baik, kata saya tambahan? Ya, dari kami mewakili Pengadilan Negeri Denpasar juga mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang mana selalu antusias dan selalu percaya juga dengan lembaga kami dan layanan pengadilan ini. Dan di sini juga kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan juga terhadap kritik dan saran untuk pengembangan kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami sangat terbuka gitu. Jadi masyarakat bisa dengan tidak perlu ragu lagi untuk menyampaikan saran dan kritik kepada kami, seperti itu kan. Baik, terima kasih kepada Tatami dan juga Coanti dari Pengadilan Negeri Denpasar sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga next berkesempatan kembali hadir kita berbincang-bincang. Baik, warga kota, sudah hampir 2 jam juga dia temani Anda dalam program acara pariwisata budaya. Kalau begitu saya pamit undur diri dari kawasan Taman Kota Lumintang lantai 1 Gedung Dharma Negara Halaya. Akhir kata,